Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi Sherries. Di video kali ini aku mau ajak kalian untuk bikin telur setengah matang. Tapi ini bukan telur setengah matang biasa ya, karena ini Ajitsuke Tamago, telur yang biasanya digunakan untuk ramen. Yuk kita bikin sama-sama. Di sini kita siapkan batang daun bawang, ambil yang berwarna putih atau hijau muda. Kemudian kita akan belah seperti ini dan kita masukkan ke dalam panci atau saucepan. Setelah itu kita masukkan kecap asin. Gunakan kecap asin sesuai selera teman-teman yang terenak menurut teman-teman. Tambahkan dengan air dan gula pasir. Setelah itu masukkan lada bubuk dan juga jahe bubuk. Ini akan kita masak ya. Masak dengan api kompor yang sedang, kemudian tunggu sampai mendidih. Sambil kita aduk sesekali juga boleh. Nah, kalau sudah, kita akan putar sebentar sampai buih-buihnya menghilang. Setelah itu, ini akan kita sisihkan dulu, kita dinginkan. Kemudian di sini aku siapkan 7 butir telur, tapi tidak akan kita gunakan semua ya. Dan di sini aku berikan penomoran. Di sini aku akan tunjukkan ke teman-teman gimana cara membuat telur setengah matang yang perfect untuk Ajitsuke Tamago. Selain bumbu marinasi untuk telurnya sendiri, bedanya adalah di lama proses untuk merebus telurnya. Di sini aku siapkan beberapa karena aku mau membuat perbandingan merebus telur untuk membuat telur setengah matang yang perfect sampai telur yang benar-benar matang. Nah, setelah kita berikan penomoran seperti ini siap untuk kita rebus. Siapkan juga di sini es batu dan juga tambahkan dengan air. Ini untuk nanti kita merendam setelah kita rebus telurnya. Kita didihkan air dan tambahkan sedikit garam. Turunkan api kompor sampai tidak meletup-letup airnya. Dan baru kita masukkan telurnya pelan-pelan supaya nanti tidak saling bertumbukan yang dapat menyebabkan telurnya crack atau pecah. Sekarang kita akan mulai didihkan lagi ya. Di sini aku gunakan timer dan kita atur lama perebusan selama 7 menit. Nah, sekarang udah 7 menit, kita akan angkat telurnya. Di sini aku gunakan 3 telur dengan lama proses merebus 7 menit, kemudian 7 menit 30 detik, dan juga 8 menit. Karena aku mau tunjukkan ke teman-teman gimana bedanya. Nah, setelah itu kita masukkan ke air es tadi dan kita biarkan dulu sampai dingin. Kalau sudah dingin, sekarang kita akan pecahkan telurnya dan kita kelupas kulitnya. Ini adalah salah satu tips dan trik utama untuk membuat telur rebus yang bagian permukaannya itu mulus. Untuk mengelupas kulitnya juga mudah. Nah, kalau sudah, kita bisa masukkan telurnya ke dalam bowl ataupun di sini aku gunakan gelas seperti ini supaya bisa merendam seluruh permukaan telurnya ya teman-teman. Kita masukkan tadi larutan marinasi yang sudah kondisinya. Hal ini supaya telur tidak mengalami proses pemasakan lagi. Setelah itu, kita akan masukkan ke dalam kulkas, diamkan selama 24-36 jam dengan ditutup plastik wrap ya. Dan ini dia hasilnya setelah kita fermentasi selama semalaman. Wah, cantik banget ya warna telurnya. Di sini aku suka sama aromanya. Nggak cuma itu, rasanya pun juga legit pas banget. Nggak terlalu strong asinnya, karena itulah tadi pentingnya kita membuat larutan marinasi dan juga bumbu yang takarannya pas. Ini dia hasilnya. Wah, cantik-cantik banget teman-teman. Dan setelah ini kita akan coba untuk tunjukkan gimana perbandingan dari perbedaan lama merebus telurnya tadi ya. Gimana bagian dalamnya nanti, apakah masih melting atau dia udah matang banget. Saat kita pegang telurnya, kita udah bisa tahu kalau ini adalah telur yang kita rebus selama 7 menit. Yuk kita coba belah. Dan Masya Allah bisa dilihat ya, bagian kuning telurnya itu dia masih melting kayak gitu. This is the perfect egg for Ajitsuke Tamago. Tuh bisa membal-membal, kenyal, lembut kayak gini ya. Dan aku suka banget dengan tekstur dan juga rasa telur yang setengah matang kayak gini. Apalagi udah difermentasi dengan kecap asin dan juga bumbu. Sekarang yuk kita coba buka untuk 2 telur lainnya.
Well, teman-teman tahu nggak kalau makanan ataupun minuman yang difermentasi itu bagus banget untuk pencernaan kita selama bahan dan juga cara ataupun proses pembuatannya itu tepat ya. Nah, ini untuk telur kedua. Wah, tampilannya juga cantik banget ya. Dia masih basah bagian tengahnya. Kita buka lagi untuk telur yang terakhir. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Di sini bisa kita perhatikan kalau bagian kuning telurnya itu beda semua ya. Kita bisa bedakan kalau telur yang paling kiri itu adalah telur yang kita rebus selama 7 menit. Kemudian bagian tengah itu 7 menit 30 detik dan yang terakhir adalah 8 menit. So, ini dia hasilnya Achitsuke Tamago atau telur untuk mie ramen, dan kita akan buat untuk mie ramen di video selanjutnya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye Cheris, terima kasih.